Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil 'aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu tentunya. Meskipun akan tetapi hujan bukanlah alasan untuk meninggalkan majelis ilmu atau tidak menghadirinya. Sebagaimana para ulama kita yang terdahulu, hujan dan panas bukanlah rintangan dan alasan bagi mereka untuk tetap terus memperjalan pemahaman tentang agama Islam. Rasa yang dimiliki oleh para ulama adalah rasa yang semestinya kita contoh dan kita teladani, yaitu rasa tidak pernah mengalami kepuasan, tidak pernah berhenti, tidak pernah merasa cukup dari ilmu yang telah dimiliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya telah menjelaskan hal ini kepada kita, bahwa di antara sekian banyak hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada di antara mereka dua kelompok besar yang masing-masing tidak akan pernah merasakan kepuasan, selalu merasa kurang, tidak pernah cukup. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Anas bin Malik, "Manhumani la yashba'ani, manhumun fil ilmi la yashba', wa manhumun fid dunya la yashba'." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua kelompok manusia yang tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa cukup, selalu melihatnya kurang, tidak akan pernah berhenti dia mengejar apa yang telah dia dapatkan, serasa masih sedikit. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, manhumun fil ilmi la yashba. Seseorang yang memiliki keinginan untuk memperoleh ilmu. Orang yang seperti ini tidak akan pernah merasa puas dengan ilmu yang dia dapatkan. Yang kedua, wa manhumun fid dunya la yashba. Yang kedua adalah seseorang yang memiliki ambisi untuk mendapatkan dunia. Maka orang yang seperti ini juga tidak akan pernah merasakan puas, tidak akan pernah melihat cukup, selalu dia merasa kurang dari apa yang telah dia dapatkan. Hadis ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita yakini kebenarannya. Kita yakini bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling besar rasa cemburunya. Beliau adalah orang yang paling besar dan paling kuat keinginannya untuk
menyampaikan kebaikan kepada kita. Sebagaimana beliau adalah orang yang paling bersemangat agar kita terhindar dari hal-hal yang buruk dan tercela. Apa yang beliau sebutkan di dalam hadis ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah membuka sebuah rahasia. Sebuah rahasia yang setiap saat dan setiap waktu kita dengar dan kita saksikan. Mengapa orang-orang yang dari sekeliling kita mereka terus berpacu dan berpacu, berlari seakan-akan tidak pernah berhenti, berlari seakan-akan tidak ada lelah detik. Tetapi kadang-kadang kita harus bertanya pula, untuk apa mereka berlari, untuk apa mereka berbuat, dan dalam rangka apa mereka bekerja. Pertanyaan yang seperti ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki jawaban yang beragam. Tetapi semua yang telah berpacu dan berlari untuk mendapatkan dunia, apapun bentuk dan jenis dunia yang dia cari dan dia kejar, jawaban pada akhirnya tidak akan pernah sama. Akan tetapi satu kondisi yang akan menyatukan dan menjadikan mereka dalam satu kelompok yang sama, yaitu mereka belum mendapatkan sesuatu yang bisa menenangkan dan menerangkan hati. Orang kaya yang punya harta, dia akan tetap terus bekerja untuk mengembangkan usahanya. Dengan modal yang kuat, dia akan masuk di dalam segala bidang. Bisnis, makanan, kuliner. Dia ambil bagian. Bisnis travel, alat-alat transportasi dia ambil di sana. Toko-toko kelontong pun seandainya dia mampu dan punya kesempatan, dia buka juga. Bisnis properti dan seterusnya, tidak akan pernah merasa cukup, tidak akan pernah dia berhenti. Sebagaimana yang digambarkan sendiri oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, setiap anak cucu Adam termasuk kita, apabila dia punya harta selembah emas, maka tentu dia akan punya angan-angan seandainya dia punya lembah kedua yang berisi dengan emas pula. Andai kata dia diberikan apa yang dia inginkan terwujud dan terkabul, apakah berhenti? Jawabannya tidak. Dia akan tetap terus berangan-angan, dan angan-angan itu tidak akan pernah putus dan berhenti. Setelah dia punya dua lembah berisikan emas, maka dia berkhayal, berangan-angan seandainya dia punya lembah ketiga yang berisi emas pula. Kata Rasulullah SAW, orang yang semacam ini tidak akan ada yang bisa menghentikan dia, tidak akan ada yang bisa mencegah keinginannya kecuali tanah. Kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa menghentikan keinginannya ini kecuali tanah, yaitu kematian. Ketika dia sudah mati, barulah keinginan itu akan berhenti. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang memegang dunia, entah itu dalam bentuk harta, jabatan, wanita, tahta, dan yang semisalnya, semua mereka tidak akan pernah merasakan kepuasan yang mereka idam-idamkan dan mereka cita-citakan. Tidak jarang ya ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari seluruh penjuru dunia. Dari seluruh penjuru dunia, bukan hanya di Indonesia, tetapi di banyak tempat. Tidak jarang kita membaca berita, membaca kisah yang katanya adalah kisah yang menakjubkan. Seseorang yang sehari-harinya mengemis, mendatangi satu pintu ke pintu rumah lainnya,
dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan mengenaskan, baju yang compang-camping, rambut yang acak-acakan, yang dia makan adalah makanan yang kotor. Tetapi ternyata orang itu adalah orang yang terkaya di daerahnya. Dia lakukan hal itu semua bukan karena dia gila, bukan karena hilang kewarasannya, bukan. Tetapi dia merasa apa yang dia punya selama ini belum menawarkan kegelisahan hati yang dia alami. Orang yang sudah kaya, demikian kayanya, berusaha untuk jatuh miskin. Bukan jarang kita dengar cerita seperti ini. Sehingga dia pura-pura miskin, hidup di dalam gubuknya, pakaian ala kadarnya, makanan pun demikian. Padahal dia adalah seorang miliuner, orang yang kaya raya. Orang yang kaya raya. Orang yang punya jabatan tinggi. Ternyata dia mengalami kejenuhan yang sangat luar biasa. Karena kegiatannya, aktivitasnya hanyalah mengurus itu terus. Orang yang punya jabatan. Sehingga ikhwatillah yang dimuliakan dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang semacam ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut, menarik kembali apa yang telah mereka punya, sering mereka mengalami sindrom. Mengalami sindrom. Seorang jenderal yang biasa dilayani oleh anggota dan anak buahnya, sepatu disemirkan, bahkan dipakaikan. Keluar dari rumah, pintu dibukakan. Ingin masuk ke dalam mobil, pintu mobil dibukakan. Turun dari mobil, pintu mobil kembali lagi dibukakan. Tetapi setelah pangkat dan jabatan itu hilang, tidak ada lagi layanan dan servis seperti itu. Akhirnya mengalami sindrom, stres, tidak kuat, stroke, dan itu tidak jarang kita dapat. Sehingga ikhwatillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua perlu jawaban. Semua ini perlu jawaban. Mengapa hal-hal seperti itu terjadi? Ada rasa yang tidak pernah mereka temukan. Karena bagaimanapun juga hati manusia seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Al-Qur'an, bahwa hati itu ibarat tanah. Sebagaimana yang diceritakan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati itu adalah ibarat tanah. Maka sebagaimana tanah, hati itu butuh siraman yang akan menyuburkannya, menjaga kesuburannya, agar hati itu tidak kering kerontang dan gersang sebagaimana tanah yang sudah sekian lama tidak mendapatkan curahan air. Sebagaimana tanah, hati juga adalah media yang bagus dan tepat untuk tumbuhnya pohon-pohon keimanan, pohon-pohon keislaman. Seperti halnya tanah, persis yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk menjaga kesuburan dan kesegaran tanah, kita membutuhkan ilmu. Suatu hari seorang ulama bertanya kepada murid-muridnya, kira-kira apa pendapat kalian apabila ada orang sakit, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak diberi obat. Orang sakit tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan minuman, tidak mendapatkan obat. Kata murid-muridnya, tentu orang seperti ini akan mati, wahai guru. Tidak akan membutuhkan waktu yang lama, orang seperti ini akan segera mati. Artinya guru tersebut bertanya kepada murid-muridnya, menggambarkan dengan sesuatu yang mereka saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang sakit sebenarnya membutuhkan obat, bahkan makanan dan minuman yang
tidak seperti biasanya, tetapi apa yang dia butuhkan, dia perlukan justru terhalang. Tentu orang seperti itu akan segera mati. Kata gurunya, wa kadzalika al-qalbu. Demikian juga lah hati. Kalau dia tidak mendapatkan siraman rohani, hati itu tidak mendapatkan ilmu selama 3 hari berturut-turut, maka hati itu pun akan mati. Sama seperti orang yang sakit tadi. Artinya ikhwati fillah yang dimuliakan dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang saya maksud adalah ilmu syariat Islam, ilmu agama dan ilmu wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang telah disampaikan serta diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Itulah ilmu yang akan mengobati dan menjadi penawar dari semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Dari semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang khalifah yang terkenal di dalam sejarah Islam. Salah seorang khalifah yang terkenal di dalam sejarah Islam yang bergelar Al-Mansur. Beliau pernah ditanya. Tentu kita harus bisa membayangkan terlebih dahulu bahwa Al-Mansur adalah seorang khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam yang batas-batas kekuasaan dan wilayahnya kekuasaan negara terbesar di dunia saat ini. Karena kekuasaan umat Islam tadi itu adalah 2/3 dunia. Sehingga kita harus bisa membayangkan siapakah Al-Mansur itu. Al-Mansur adalah orang yang memiliki kekuatan dan kemampuan. 2/3 dunia ada di bawah kekuasaannya. Apa yang dia butuhkan lagi? Semua kan dia punya. Kekuatan, kerajaan. Setiap orang akan melaksanakan apapun yang dititahkan dan diperintahkan. Semua jenis makanan dan minuman bisa didapatkan. Tetapi suatu hari ada seseorang bertanya kepada Al-Mansur. Kata orang itu, hal min ladzatid dunya syai'un lam tanalhu? Ada orang bertanya, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, apakah masih ada yang tersisa dari kelezatan dunia yang belum Anda dapatkan? Kira-kira ada nggak kenikmatan dunia yang belum pernah Anda rasakan? Qala, kata Al-Mansur rahimahullah, baqiyat khaslatun. Masih ada satu yang tersisa. Masih ada satu yang tersisa. Yang sampai saat ini belum aku peroleh, kata Al-Mansur. Wajar pertanyaan seperti ini ditujukan kepada Al-Mansur. Karena memang secara kalkulasi dunia tidak ada satupun yang bisa terlewatkan dari tangan beliau rahimahullah melihat kedudukan Al-Mansur seperti ini. Tetapi kalau pertanyaan seperti ini ditujukan kepada kita, tentu kurang tepat mengingat kedudukan kita seperti apa. Karena tentunya kenikmatan dan kelezatan dunia yang kita rasakan belum seberapa. Masih banyak kelezatan dan kenikmatan dunia yang belum kita lihat, yang belum kita rasakan, yang belum kita dengar bahkan. Sebagaimana ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya pertanyaan seperti ini ditujukan kepada seorang pemimpin dunia yang memimpin sebuah negara dan wilayah, itu juga rasanya masih kurang pantas. Karena seorang presiden, seorang kepala negara, seorang raja saat ini tentu belum seberapa yang dia punya dibandingkan apa yang dipunya oleh Al-Mansur, khalifah kaum muslimin. Jadi pertanyaan ini sangat wajar sekali ditujukan kepada Al-Mansur, wahai Amirul Mukminin, khalifah, kira-kira apa kenikmatan dunia apa yang belum pernah Anda rasakan? Kalau bagian khaslatun, masih ada yang tersisa satu, kata Al-Mansur. An aq'uda fi misqabatin wa hawli ashabul hadis
Fayaqulul mustamli man zakarta rahimakallah. Kata Al-Mansur rahimahullah, masih ada satu kenikmatan dunia yang belum aku rasakan, yaitu aku duduk di atas sebuah kursi, di sekelilingku, di hadapanku adalah para penuntut ilmu hadis. Kemudian mustamli yang bertugas menyampaikan hadis kepada jamaah dan peserta bertanya kepadaku, man zakarta rahimakallah. Siapakah rawi yang Anda akan sebutkan? Semoga Allah merahmati Anda. Itu al-mustamli. Kalau bisa kita bayangkan, kita gambarkan dulu, belum ada alat yang dinamakan dengan pembesar suara, mikrofon, belum ada. Majelis para ulama yang dipenuhi oleh para penuntut ilmu hadis. Dalam satu majelis 15.000 masih terhitung sedikit. Saat itu 40.000 orang. Bahkan ada di antara ulama kita yang setiap beliau mengadakan majelis hadis yang menghadirinya adalah 70.000 orang. Kalau 15.000 menyebut 15.000, menyebut 10.000, itu masih terlalu kecil. Jadi kalau kita ingin membayangkan majelisnya para ulama zaman dahulu, kalau misalnya kita setiap tahun mengikuti dan menghadiri daurah masyayikh di Yogyakarta, itu masih belum berapa, hanya 10.000. Bisa kita bayangkan satu majelis, satu masjid, daya tampungnya sampai puluhan ribu orang, sampai di luar dan di jalan-jalan. Sementara alat pembesar suara belum ditemukan saat itu. Maka setiap ulama hadis pasti memiliki beberapa orang mustamli. Mustamli itu petugas yang dipilih untuk menyampaikan apa yang dibacakan dan disebutkan seorang guru kepada peserta. Misalnya dari sini sampai belakang 100 meter ke belakang, karena pesertanya puluhan ribu orang, maka tiap 5 meter, tiap 7 meter ada seorang mustamli. Bisa dipahami ya? Ada seorang mustamli 1, 2, nanti di belakangnya lagi ada lagi mustamli. Sementara para peserta mencatat, mempersiapkan kertas dan alat tulisnya, seorang guru mengatakan, haddatsana fulan, telah menyampaikan kepada kami sebuah hadis, si fulan, disebutkan namanya Muhammad bin Sallam al-Jumahi. Berhenti. Maka petugas tadi yang paling terdekat akan mengulangi kembali, haddatsana Muhammad bin Sallam al-Jumahi. Orang-orang yang di sekitarnya mencatat. Kemudian mustamli untuk ring yang kedua menyampaikan ulang apa yang telah disampaikan oleh mustamli yang pertama, terus sampai yang paling belakang. Kalau sudah selesai sampai paling belakang, maka mustamli yang pertama tadi akan bertanya kepada si guru, man zakarta rahimakallah. Berikutnya, wahai syekh, wahai imam. Karena sudah selesai. Dia seorang muhaddits, seorang guru tadi kembali melayutkan haddatsana fulan, sampai apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tercatat dengan baik. Maka kelezatan seperti inilah yang diangan-angankan oleh Al-Mansur rahimahullah. Semua beliau punya, tidak ada yang tersisa. Apapun yang beliau inginkan pasti terkabul. Tetapi ternyata di dalam benak Al-Mansur rahimahullah masih ada satu keinginan yang belum terwujud. Duduk di sebuah kursi sebagai seorang guru hadis, menyampaikan hadis di hadapannya, di dalam majelis itu para penuntut dan para pencari ilmu hadis. Kemudian sang mustamli tadi ini dalam angan-angan dan benak Al-Mansur bertanya, man zakarta rahimakallah. Siapa yang akan Anda sebutkan, wahai imam rahimakallah. Kemudian keesokan harinya
untuk mewujudkan keinginan khalifah, untuk mewujudkan keinginan Khalifah Al-Mansur, esok harinya para pembesar-pembesar kerajaan datang. Para menteri, anak-anak menteri, keluarga kerajaan semuanya hadir di majelis Al-Khalifah Al-Mansur rahimahullah. Lengkap dengan membawa kertas, membawa tinta dan alat tulis. Karena zaman dahulu kan tinta modelnya kan begini, bukan bolpen seperti sekarang, tapi pasti ada botol tinta dimasukkan untuk mewujudkan keinginan Khalifah Al-Mansur. Semuanya datang siap, ingin barakallahu fikum, hanya ingin sekedar menyenangkan hati sang raja Khalifah Al-Mansur. Tetapi apa kata Al-Mansur ketika melihat usaha dan upaya menteri-menterinya? Kata Al-Mansur, lastum bihim, kalian bukanlah orang-orang yang saya inginkan. Innama humud dhanisatu thiyabuhum al-mutashaqqaqatu arjuluhum at-tawilatu syu'uruhum bardul abad wa naqalatul hadid. Kata Khalifah Al-Mansur, bukan kalian yang saya inginkan. Kalian tidak seperti mereka. Yang menjadi keinginan saya dan belum terwujud sampai saat ini adalah orang-orang yang hadir di majelisku. Pakaian mereka kusut, kaki-kaki mereka pecah, rambut mereka tidak terawat dengan baik. Mereka orang-orang yang berjalan dari satu kota ke kota yang lain, para pencari dan penukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini kalau dibandingkan dengan Al-Mansur jadinya seperti apa? Semua telah beliau genggam. Semua ada padanya. Tetapi ternyata seorang khalifah semacam Al-Mansur berangan-angan menjadi seorang penuntut ilmu, menjadi seorang penyampai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah seperti ini hanya dialami oleh Al-Mansur? Jawabannya tidak. Al-Imam Harun Ar-Rasyid, khalifah terkenal di dalam sejarah Islam. Harun Ar-Rasyid pernah bertanya. Harun Ar-Rasyid rahimahullah ta'ala. Pernah terjadi percakapan antara Harun Ar-Rasyid, khalifah yang terkenal itu dengan keadilannya, yang terkenal dengan keberaniannya, yang terkenal dengan pembelaannya terhadap kehormatan kaum muslimin, yang dalam sehari bisa menaklukkan benteng terkuat milik musuh Islam, hanya karena seorang wanita terzalimi oleh orang kafir. Terjadi percakapan antara Harun Ar-Rasyid dengan seorang ulama yang bernama Yahya ibnu Akthar. Harun Ar-Rasyid bertanya kepada Yahya bin Akthar, "Ma anbalul maratib?" Wahai Yahya, menurutmu kedudukan yang paling tinggi itu seperti apa? Qultu ma anta fihi ya Amirul Mukminin. Saya jawab, kedudukan Anda saat ini wahai Amirul Mukminin, itu adalah kedudukan yang paling bagus, yang paling tinggi. Qala fa ta'rifu ajalla minni? Qultu la. Kata Harun Ar-Rasyid rahimahullah kepadaku, bertanya, apakah kamu bisa menemukan orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada saya? Apakah ada orang yang lebih mulia daripada saya? Qultu la. Aku jawab, tidak ada wahai Amirul Mukminin. Qala lakinni a'rifuhu. Kata Harun Ar-Rasyid, khalifah kita ini menjawab, akan tetapi aku mengetahui ada seseorang yang lebih baik kedudukannya daripada kedudukanku saat ini. Seorang pemimpin yang tawadhu, yang rendah hati,
yang melihat bahwa kekuasaan yang dipunya itu masih belum seberapa. Maka kadang-kadang kita merasa heran, tertawa, geli ketika membaca dan melihat, menyaksikan kesombongan dan kecongkakan orang-orang yang Allah uji dengan dunia. Orang kaya, sombong, congkak. Seorang pemimpin, penguasa, sombongnya bukan main. Seakan-akan semua orang selain dia ada di bawah telapak kakinya. Padahal yang dia punya belum seberapa. Kalau kita bandingkan dengan apa yang dimiliki dan dikuasai oleh Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid rahimahullah ta'ala menjawab, akan tetapi aku mengetahui seseorang yang kedudukannya lebih tinggi daripada saya. Siapakah orang itu? Kata Harun Ar-Rasyid, rajulun fi halqatin yaqulu haddatsana fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Harun Ar-Rasyid, orang yang lebih baik kedudukannya daripada saya, orang yang lebih tinggi posisinya daripada posisiku adalah seseorang yang di dalam halaqah, di dalam majelis ilmu mengatakan haddatsana fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi angan-angan dari Harun Ar-Rasyid rahimahullah ta'ala. Tetapi Yahya bin Aktham rahimahullah masih belum berhenti. Kata Yahya bin Aktham, ya Amirul Mukminin, hadza khairu minka wa anta ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa waliyyu ahli muslimin. Aku sampaikan kepada Harun Ar-Rasyid, wahai Amirul Mukminin, apakah orang itu lebih baik daripada Anda? Sementara Anda ini adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda adalah pemimpin dan pemegang tampuk kekuasaan kaum muslimin. Kok bisa orang seperti tadi lebih baik daripada Anda? Karena Harun Ar-Rasyid rahimahullah masih memiliki garis keturunan dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahya bin Aktham bertanya dengan penuh keheranan, wahai Khalifah Amirul Mukminin, apakah orang yang Anda sebutkan tadi yang menyampaikan haddatsana fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis itu kok lebih baik daripada Anda? Padahal Anda kan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am wa illaka hadza khairun minni. Li'anna ismahu muqtarinun bismi Rasulillah. La yamutu abadan wa nahnu namutu wa nafna. Wal ulama'u baquna ma baqiyat dahru. Kata Harun Ar-Rasyid rahimahullah, tentu orang itu lebih baik, tentu orang itu lebih bagus karena namanya selalu bergandengan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yamutu abadan. Orang-orang yang Allah muliakan dengan ilmu tidak akan mati selama-lamanya. Wa nahnu namutu wa nafna, sementara kita orang yang tidak punya ilmu akan mati dan akan hilang, dilupakan. Wal ulama'u baquna ma baqiyat dahru. Sementara para ulama itu akan tetap ada selama dunia masih ada. Itu jawaban Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah ta'ala. Apa yang dialami oleh Al-Mansur, yang dialami oleh Harun Ar-Rasyid, juga dialami oleh Khalifah kaum muslimin yang lain. Al-Ma'mun yang terkenal dengan kekejamannya, yang terkenal karena memaksakan kehendak, akidah kaum muslimin bahwa Al-Quran adalah makhluk, tetapi apa yang dilakukan oleh Al-Ma'mun berdasarkan bisikan, berdasarkan dorongan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi marilah kita berbicara tentang semangatnya Al-Ma'mun, angan-angan dan keinginan Al-Ma'mun sebagai seorang khalifah. Kata Al-Ma'mun rahimahullah, ma talabat minni nafsi syai'an illa waqad nalathu. Kata Al-Ma'mun, tidak ada satu keinginan pun yang aku miliki kecuali pasti selalu aku peroleh. Ma talabat minni nafsi syai'an illa waqad nalathu. Apapun yang saya inginkan selalu terwujud.
ma qala hadzal hadis, kecuali ilmu hadis. Fa inni kuntu uhibbu an aquda ala kursiyyin wa yuqalu li man haddatsak fa aqulu haddatsani fulan qila lahu ya amiral mu'minin falima la tuhaddits. Kata Al-Ma'mun khalifah itu, sesungguhnya aku dulu ingin sekali, cita-cita saya dulu adalah duduk di atas kursi. Kemudian mustamli bertanya kepadaku, siapakah orang yang akan menyampaikan hadis melalui Anda wahai Al-Ma'mun? Kemudian aku jawab, haddatsani fulan, yang menyampaikan hadis kepadaku adalah si fulan. Qila lahu ya amiral mu'minin falima la tuhaddits. Lalu ada orang bertanya, wahai amirul mu'minin, mengapa Anda tidak menyampaikan hadis? Qala la yasluhul milku wal khilafatu ma'al hadis. Kata Al-Ma'mun, tidak pantas, tidak akan mungkin kekuasaan itu berjalan berbarengan dengan hadis. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 cerita dari 3 khalifah yang berbeda sebenarnya cukup mewakili betapa orang-orang yang telah memiliki semua yang dia inginkan masih merasakan sesuatu yang kurang. Itu pasti. Ketika kita bertemu misalnya, atau mungkin kita sendiri merasakannya, sebagai orang yang memiliki apapun yang dia inginkan, lalu dimunculkan sebuah pertanyaan, apakah masih ada tersisa keinginan yang belum engkau dapatkan? Pasti jawabannya ada. Tetapi ketika kita bertanya kembali, apa yang belum engkau temukan itu? Kadang-kadang sulit untuk mengungkapkannya. Apa ya? Kayaknya masih ada yang kurang ini dan ini. Sehingga tidak jarang ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang seperti ini lalu Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Maka mereka pada sampai tingkatan menganggap dunia yang telah ada pada tangan mereka menjadi sesuatu yang hina. Tetapi permasalahannya adalah kita yang kepemilikan kita terhadap dunia ini masih pas-pasan, masih tanggung. Akhirnya seakan-akan kita tidak mengerti tujuan kita di dunia itu seperti apa. Sama halnya ketika kita melakukan sebuah kegiatan, kita harus menentukan visi, misi, tujuan dari kegiatan tersebut. Maka seperti itu juga kehidupan kita di dunia. Kita harus mampu menentukan visi dan misi serta tujuan hidup kita di dunia itu untuk apa, dalam rangka apa. Kita harus bisa menemukan jawabannya, lalu berjalan di atas jawaban itu. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba 3 cerita dari 3 khalifah berbeda tadi, coba kita bandingkan dengan kisah-kisah para ulama yang istiqomah hingga akhir hayat mereka. Mereka adalah orang-orang yang sampai pada tingkat dan sampai pada puncak kebahagiaan. Para ulama kita rahimahumullah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah merasakan kesedihan. Tidak ada kebencian di dalam hati mereka. Selalu merasakan tenang, sumringah, bahagia. Apapun yang dilihat selalu menjadi sesuatu yang menggembirakan. Bahkan seandainya pun apa yang ditemui dan dirasakan itu adalah sesuatu yang bersifat musibah atau ujian, tetap saja mereka melihatnya dengan tersenyum, bahkan tertawa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesungguhnya yang kita inginkan. Lalu kalau kita melihat kehidupan kita sekarang ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba lihat aktivitas kita sehari-hari. Betapa gersang dan keringnya aktivitas kita. Meskipun jenjang pendidikan kita sampai tinggi, dan itu ternyata kita temukan bergelar profesor, doktor,
jabatannya menumpuk ini dan itu. Nah, artinya dia sampai pada tingkat pendidikan yang barakallahu fikum yang sudah sangat tinggi. Tetapi karena kekosongan hati, karena kekeringan jiwa dari siraman rohani dan ilmu, satu permasalahan saja belum tentu bisa dia pecahkan. Satu masalah saja belum tentu bisa dia pecahkan. Ketika misalnya dalam sebuah kesempatan dia mendengar salah seorang putranya meninggal, istrinya meninggal, atau ternyata dia digeser dari jabatannya, atau kemudian ada harta yang dia jaga selama ini hilang, dicuri dan dirampok orang, ternyata dia tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Istrinya meninggal malam ini, besok siang dikuburkan. Mulai pagi hingga siang dia panggil nama istrinya, Fulana. Padahal dia tahu istrinya sudah meninggal dunia. Ini kan kekosongan hati. Sudah mencapai usia yang lanjut, ternyata dia belum pernah merasakan apa makna dari kekhusyukan sholat. Kadang-kadang dia bersandar di dinding, memperhatikan satu dua orang yang sholat dengan khusyuk. Kadang-kadang dia berpikir, apakah pernah saya merasakan keadaan seperti itu? Iri, cemburu. Kenapa masih ada orang yang ketika melaksanakan sholat dengan tenangnya, seolah-olah betul-betul dia meresapi, bercakap-cakap dengan Tuhannya, bertemu dengan kekasihnya. Hal-hal yang seperti ini kemudian menjadi tanda tanya besar. Berarti apa yang ada selama ini, apa yang saya punya belum cukup. Itu belum jawabannya. Para ulama yang benar-benar merasakan kepuasan sehingga mereka tidak pernah mengenal lelah ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak kecil perempuan bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa batang pohon yang biasa ada di atas atap rumah tangga kita sudah tidak lagi ada?" Karena si anak perempuan kecil ini setiap malam ketika terbangun dari tidurnya, dia lihat di atas atap rumah tetangganya. Rumah di Jazirah Arab saat itu tidak seperti kita yang benteng, tetapi di atasnya datar karena berbentuk kubus. Kata ayahnya, "Wahai putriku, yang engkau lihat itu bukan batang pohon, tetapi yang engkau lihat setiap malam itu adalah tetangga kita. Mu'tamir bin Sulaiman. Dia baru saja meninggal kemarin. Rahimahullah." Sampai tingkatan seperti itu. Sampai pada tingkatan seperti itu. Setiap malam sholat, begitu khusyuknya, senang, puas. Ketika masuk kesempatan esok hari, selalu merasa gembira, tenang, tidak cemberut, tidak mudah emosi, tidak mudah marah, selalu senyum yang mengembang, yang dilihat oleh keluarga dan tetangganya. Ini keadaan para ulama. Abdullah ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala keluar dari masjid selepas salat isya. Ada orang bertanya kepada Abdullah ibnu Mubarak, terus berdiri berdua, rahimahullah, berdiri berdua, dan yang memutus pembicaraan itu bukan rasa lapar. Yang memutus pembicaraan itu bukan karena capek berdiri, tetapi yang memutus pembicaraan itu adalah terdengar azan salat subuh. Rahimahullah. Al-Imam Ibn Abi Hatim rahimahullahu ta'ala selama belajar di Mesir 6 bulan lamanya. Selama 6 bulan lamanya.
mereka sekelompok penuntut ilmu para ulama kita selama 6 bulan itu, atau bahkan lebih 7 bulan, mereka tidak pernah merasakan yang namanya marah, makanan berkuah. Yang ada hanyalah roti kering yang dicelupkan ke dalam air, menanti agak lembek baru kemudian dimakan. Karena tidak ada kesempatan untuk merasakan lezatnya makanan seperti itu. Pagi berangkat di beberapa maghrib sampai zuhur, tiba selesai salat zuhur, dilanjutkan kembali belajar sampai asar. Ba'dal asar pun demikian. Ketika malam tiba, kegiatan mereka adalah mencatat kembali agar rapi dan baik apa yang telah mereka dengarkan pada siang hari. Setelah mereka catat, mereka koreksi catatan-catatan itu sama satu dengan yang lainnya. Hingga suatu saat, kata Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah, di dalam perjalanan kami menemukan seekor ikan yang membuat kami terkagum, karena ikan itu demikian terlihat segar dan enaknya. Dibawa pulang ikan itu. Tetapi sesampainya di rumah, sesampainya di tempat penginapan mereka, belum sempat membersihkan, belum sempat mengerjakan dan mengolah ikan tersebut, mereka harus segera keluar lagi untuk belajar ilmu agama, ilmu hadis Rasulullah SAW yang diangan-angankan oleh para khalifah tadi. Demikian terus sampai 3 hari 3 malam ikan itu belum diolah. Pada hari yang keempat barulah ikan itu bisa diolah. Tetapi ikan itu dimakan dalam keadaan telah agak sedikit bau dan busuk. 3 malam tanpa kulkas, tidak seperti kita. Ketika cerita ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah taala, ada orang bertanya, kenapa Anda tidak suruh orang untuk mengolah ikan itu? Kata Ibnu Abi Hatim rahimahullah taala, dari mana kami punya uang untuk mengupah orang mengolah dan mengurus ikan tersebut? Tidak ada. Kesabaran para ulama di dalam menuntut ilmu sebagai kewajiban, sebagai satu kebutuhan, bukan pekerjaan sampingan. Belajar agama itu bukan pekerjaan sampingan. Sepekan sekali, pas hari libur lah, kegiatan kami padat, nggak ada cuti, nggak ada hari libur, harus ini dan harus itu. Belajar agama dan belajar ilmu agama bukanlah sesuatu yang harus dan semestinya dikesampingkan, tetapi itu menjadi kewajiban dan kebutuhan kita. Kalau capek, para ulama pun merasakan capek. Kalau lapar, para ulama pun lapar. Kalau mengantuk, para ulama pun mengantuk. Tetapi yang membedakan kita dan mereka adalah kesabaran, kesungguhan dan keikhlasan, serta kecermatan di dalam mengatur waktu. Kalau masalah jarak, para ulama lebih jauh jaraknya dari jarak kita ke majelis ilmu. Kalau melihat alat transportasi, mereka lebih berkorban, lebih berjuang daripada kita. Berjalan kaki. Sementara kita alhamdulillah di zaman ini dimudahkan dengan adanya kendaraan-kendaraan bermotor. Tetapi para ulama kita terdahulu berjalan kaki untuk mencari ilmu. Mengapa mereka berjuang sampai menempuh ribuan kilometer dengan berjalan kaki? Tentunya untuk sebuah tujuan yang mereka inginkan, yaitu ketika hari kiamat nanti dibangkitkan dari dalam kubur, kemudian dikelompokkan dan disatukan bersama dengan rombongan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Itulah keinginan mereka. Al-Imam Abu Hatim rahimahullah. Al-Imam Abu Hatim, ayah dari Ibnu Abi Hatim, bercerita, awal sanatin kharajtu fi talabil hadith, aqamtu 7 sinin, ahfaitu ma masyaitu ala qadamayya ziyadatan ala 1000 farsah.
Kata Imam Abu Hatim rahimahullah taala, pada pertama kali kesempatan pertama kepergianku untuk mencari ilmu hadis, 7 tahun aku habiskan sampai bisa pulang kembali ke rumah. Aku hitung-hitung jarak yang ditempuh dengan berjalan kaki selama 7 tahun itu adalah alfi farsakh, 1000 farsakh. 1000 farsakh. Satu farsakh itu kurang lebih 5.544 meter. Berarti berapa kilo? Hah? Satu farsakh itu 5.544 meter. 5544 meter. Berarti berapa kilo? Hah? 5,5 kali 1.000, 5.500. Itu berjalan kaki 5.500. Persisnya ini gimana? Kalau kita kan, termasuk saya, hitung-hitungannya kan berapa kilometer kita berjalan dalam futsal. Gitu. Kalau dihitung-hitung loh, tiap pekan misalnya kita main futsal, dalam 1 jam itu lari keliling lapangan tuh kira-kira sudah setara dengan berapa kilometer kan? Kalau kita, termasuk saya. Tapi kita sedang bercerita tentang para ulama kita. 1000 farsakh. Jadi Anyer Panarukan berapa kali itu pulang pergi? Dari ujung timur Jawa sampai ujung barat Jawa. Itu ditempuh. Rahimahullah. Al-Imam Abu Hatim. Nah ini dari belakang kampus misalnya ke Ibnu Taimiyah. Naik sepeda motor lagi. Bensin, BBM naik nggak ada masalah. BBM naik nggak ada masalah karena uang saku kita juga ditambah oleh orang tua. Kan begitu. Alhamdulillah, kita nggak terlalu banyak berpikir. Nah, apa yang kita perlukan selalu ada. Berbeda dengan para ulama kita. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Aqama Syu'batu 'ala al-Hakam bin Utaibah 18 syahran hatta ba'a juzu'a baitihi." Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Syu'bah, seorang imam, belajar kepada Al-Hakam bin Utaibah selama 18 bulan lamanya. Membutuhkan biaya hatta ba'a juzu'a baitihi, sampai-sampai untuk bekal belajar selama 18 bulan itu beliau menjual tiang-tiang rumahnya. Jadi rem, pusuknya semua itu copotin satu-satu. Kira-kira kalau yang bisa dilepas yang mana, jangan sampai malah ambruk rumahnya. Oh kira-kira ini 3 ambil 1 dijual. Kalau kita alhamdulillah ini yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, orang tua ngasih terus. Pak, Bu, nggak perlu jual pintu rumah kan? Pagi-pagi bukai pintu rumah. Ngapain nak? Nyontok para ulama ini menjual pintu rumah. Al-Imam Malik sampai menjual pintu rumah. Imam Malik rahimahullah. Dalam riwayat yang lain kata Syu'bah rahimahullah, "Bi'tu tista ummi bisab'ati dananir." Dalam rangka untuk membiayai belajar agama, aku sampai menjual bejana milik ibuku senilai 7 dinar. 7 dinar. Kalau kita sekarang kan untuk sekolah, untuk kuliah, orang tua sampai menggadaikan tanah, menjual rumah, menggadaikan SK, surat keputusan sebagai seorang pegawai, dan seterusnya. Tetapi ada pengorbanan yang seharusnya lebih kita utamakan dan kita perhatikan, yaitu pengorbanan kita untuk belajar ilmu agama. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala setelah menceritakan beberapa bentuk majlis para ulama yang penuh dengan peserta sampai puluhan ribu banyaknya. Setelah itu kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, "Qad kanatil himamu fi talabil ilmi kama qad zakarna." Seperti itulah semangat para ulama di dalam menuntut ilmu, seperti yang telah kami ceritakan. Tsumma ma zalat taqillu raghabatu hatta ma'allat. Tetapi kemudian semangat itu semakin lama semakin berkurang sampai akhirnya benar-benar hilang.
Tentu faktor yang menyebabkan hilangnya semangat itu banyak sekali. Tetapi faktor yang terbesar tentunya adalah faktor kejahilan kita tentang balasan dari Allah Subhanahu wa taala di balik ini. Di balik ini. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seorang muslim harus memiliki cita-cita dan rencana yang terukur. Dia pun harus memiliki keyakinan bahwa hari ini lebih baik daripada kemarin. Besok harus lebih baik dan lebih bagus daripada hari ini. Itu seorang muslim. Demikian juga seorang muslim adalah seorang hamba yang pandai-pandai memanfaatkan waktu, mengatur dan memanage waktu. Sehingga ada waktu-waktu yang memang mau tidak bisa ditawar, itu kita gunakan dan kita manfaatkan untuk ilmu agama. Katakan kita sibuk dengan segala alasannya, sibuk bekerja, sibuk sekolah, sibuk kuliah, pokoknya dengan segala alasannya, tuntutan orang tua lah, ini dan itu, dengan segala alasannya, tuntutan orang tua, tapi ternyata kita pun asyik dan nikmat menjalaninya, sehingga yang semula tuntutan orang tua bukan menjadi tuntutan orang tua, sudah menjadi keinginan pribadi sendiri. Kalau sekedar karena alasan tuntutan orang tua, kita menjalannya bukan karena asyik nikmat, dalam keadaan terpaksa. Tapi kenyataannya tidak. Alasannya tuntutan orang tua, berbakti kepada orang tua, ini dan itu. Tetapi kita sendiri dalam menjalaninya tidak ada sedikit pun keterpaksaan. Tetapi katakan saja itu terjadi, tidak bisa dirubah. Kita harus bisa memberikan solusinya, yaitu memilih dan menetapkan waktu-waktu khusus yang tidak bisa ditawar. Ini waktu saya belajar agama. Tiap hari Selasa malam Rabu, tiap Jumat malam Sabtu, tiap hari Kamis jam sekian. Dalam satu pekan ya harus ada waktu. Hanya itu cara yang bisa kita lakukan. Dengan gambaran bahwa aktivitas tadi tidak bisa dihilangkan. Bukan sedikit-sedikit waktunya belajar dikalahkan, diabaikan. Sudahlah besok ini dan itu. Bukan seperti itu ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu ditekankan lagi bahwa belajar agama itu para ulama mengajarkan kepada kita untuk talaqi secara langsung. Jangan mengandalkan internet. Belajar agama mengandalkan internet. Mengandalkan radio. Tidak. Katakan itu ada manfaatnya, benar ada manfaatnya. Tetapi ulama kita mengajarkannya seperti apa? Bertatap muka langsung, talaqi. Malaikat Jibril alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sudah sering kita bicarakan dan kita dengar, mencontohkan kepada kita cara belajar seorang murid yang baik itu seperti apa. Sampai lutut bertemu dengan lutut di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kening dan dahi menyentuh layar CPU ataupun LCD. Bukannya wa yadaihi ala fakhidai, malaikat Jibril meletakkan kedua telapak tangannya di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan meletakkan kedua jempol di atas kipet dan QWERTY-nya itu. Wah, pakai BBM. Belajar agama nggak bisa. Bukan, jangan samakan ilmu agama dengan ilmu dunia. Beda. Kalau ilmu agama harus memperhatikan adab-adab yang diajarkan para ulama. Termasuk tadi talaqi. Jadi jangan beralasan kan sekarang sudah eranya era teknologi. Kita bisa belajar agama juga melalui dunia maya, internet dan semisalnya. Itu tidak boleh menjadi prinsip seorang muslim, apalagi seorang salafi. Katakan itu membantu, alhamdulillah benar membantu. Kita bisa mendownload, kita bisa mencari informasi, berita. Tetapi jangan pernah merasa cukup dengan cara-cara belajar seperti itu. Harus dengan talaqi, berhadapan langsung dengan seorang guru. Seperti para ulama kita juga dahulu, mereka bertemu, mencari, bertatapan muka, berhadapan secara langsung, berebutan untuk bertemu dan bermusyafahat, berbicara secara langsung dengan para ulama dan guru-guru mereka. Sehingga ikhwatillah yang dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat saya yang terakhir adalah agar kita mulai saat ini bisa dan harus
bukan hanya bisa, harus mampu memberanikan diri untuk memulai memilih dan menetapkan waktu-waktu khusus untuk belajar agama. Bukan waktu-waktu khusus belajar agama via internet, bukan. Tetapi waktu-waktu khusus yang kita pilih, kita tetapkan untuk belajar agama secara langsung di dalam majelis ilmu. Barokahnya tentu berbeda. Barokah majelis ilmu tidak akan kita dapatkan di hadapan layar internet. Tetapi barokah ilmu yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah untuk mereka yang berkumpul di majelis ilmu bersama-sama. Harus ditentukan. Yang penting itu rutin. Nah, sepekan sekali, sepekan 2 kali, apapun alasannya tetap menghadiri, menepati waktu dan janji pada diri sendiri dan janji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap terus belajar. Wallahu a'lam bishawab, karena kita nanti di alam kubur pertanyaannya jelas, pasti. Bukan pertanyaan tentang titel yang kita punya, bukan pertanyaan tentang harta yang kita punya, tetapi pertanyaan itu akan selalu terkait dengan amalan dan ibadah kita. Semua yang kita punya itu akan berpisah. Kata Nabi SAW, yatba'ul mayyit thalatha. Ada 3 yang akan mengiringi setiap orang meninggal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan ilmunya, amalannya. Yang kedua kembali, yang satu terpisah. Keluarganya kembali akan melupakan dia, sama seperti kita yang punya kakek sudah meninggal. Apakah kemudian setiap hari kita memikirkan kakek kita, atau bahkan mungkin itu orang tua kita yang sudah meninggal? Apakah setiap hari, setiap saat kita selalu memikirkan orang tua kita? Seperti itu juga kita nanti punya anak, punya istri, kemudian kita meninggal, hanya sehari, 2 hari, 3 hari setelah itu kita akan dilupakan. Yang tersisa dan yang menemani kita di alam kubur hanyalah amalan. Hari kiamat pun demikian. Pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan amalan dan ibadah kita, ilmu kita. Sehingga kita harus siap-siap menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan berkah, taufik dan kemudahannya untuk kita tetap terus belajar agama Islam, karena demi melaksanakan kewajiban yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yaitu belajar syariat dan wahyu serta risalah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas tutur kata yang kurang berkenan serta pilihan kata yang tidak tepat, saya ucapkan alaikum minkum jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.